melakukan dan menjadi merupakan dua hal yang berbeda dan yang perlu kita pahami perbedaannya. Sebagai contoh, melakukan olahraga tidak dengan sendirinya membuat Anda menjadi olahragawan. Mengapa memahami perbedaan ini adalah penting? Sebab dengan demikian, barulah kita akan dapat hidup secara otentik. Bukan hidup secara seolah-olah. Seolah-olah olahragawan, padahal bukan. Seolah-olah orang Kristen, padahal bukan. Hanya dengan demikian, barulah kita akan mengalami hidup yang bermakna dan berbahagia. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat bersukacita dapat bertemu kembali dengan Anda di ibadah ini. Dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Mengawali bulan ini, mari kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dengan menghadiri pertemuan doa Selah yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober pukul 18.30 secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Selain itu, pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu tetap dapat Anda ikuti pada pukul 10 pagi di satelit Pasir Koja. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ku naik
Melakukan dan menjadi merupakan dua hal yang berbeda dan yang perlu kita pahami perbedaannya. Pelajaran tentang perbedaan antara melakukan atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai doing dan menjadi atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai being ini saya peroleh ketika saya menyaksikan lomba balap sepeda Tour de Java sekian tahun yang lampau. Di saat itu saya masih bocah dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Memang di masa itu lomba balap sepeda yang terinspirasi oleh lomba Tour de France ini diselenggarakan setiap tahun di Indonesia. Perlombaan tersebut mengambil garis start di kota Bandung menuju kota Surabaya dengan menempuh jalur utara Pulau Jawa. Lalu kembali ke kota Bandung melalui jalur selatan termasuk melewati daerah tempat tinggal saya. Hari itu saya berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan rombongan para atlet tersebut. Sesudah menanti agak lama, saya mendengar tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah dari para penonton yang berjejal di sepanjang pinggir jalan dekat tempat saya berada. Dari kejauhan nampak seorang pembalap sepeda yang mengenakan kaos berwarna kuning sedang memacu sepedanya. Di dalam perlombaan balap sepeda jarak jauh, yaitu yang menempuh beberapa etape, mengenakan kaos kuning merupakan hak yang sangat istimewa. Di setiap etape hanya seorang atlet saja yang boleh mengenakannya, yaitu pembalap yang berhasil memimpin etape sebelumnya. Pantas saja para penonton mengeluh-elukan pembalap yang mengenakan kaos kuning yang sedang mendekati tempat kami sedang berada itu. Hanya saja ketika pembalap itu semakin mendekat, maka suara sorak-sorai sambutan untuk memberi semangat tadi berubah menjadi suara tawa dan cemoohan. Mengapa demikian? Karena ternyata pembalap sepeda yang mengenakan kaos kuning tersebut bukanlah atlet lomba Tour de Java. Yang bersangkutan adalah teman kakak saya. Seorang remaja tetangga rumah saya yang sedang berlagak menjadi seorang atlet balap sepeda Tour de Java. Nampaknya dengan menggunakan sepeda balap yang memang ia miliki, tetangga saya ini mengenakan kaos berwarna kuning, lalu diam-diam memacu sepedanya jauh sebelum rombongan para pembalap yang sesungguhnya tiba di tempat kami menunggu. Sehingga dari kejauhan ia terlihat seperti atlet yang sedang memimpin di depan. Di tengah suara gerutu bercampur rasa geli dari para penonton yang merasa kesal karena tertipu oleh yang bersangkutan, remaja tetangga saya ini sambil tertawa-tawa terus memacu sepedanya melintas di depan kami. Beberapa lama kemudian terdengar suara sirine mobil polisi dan muncullah rombongan pembalap sepeda Tour de Java yang sesungguhnya. Terlihat di antara mereka terdapat pembalap asli yang mengenakan kaos kuning. Dengan cepat mereka melaju di hadapan kami. Hari itu saya belajar tentang pentingnya untuk membedakan antara melakukan dan menjadi. Dua hal yang nampak mirip, namun sesungguhnya berlainan. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi. Melakukan atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai doing dan menjadi atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai being merupakan dua hal yang tidak sama dan yang harus dibedakan. Apa yang dikerjakan oleh remaja tetangga saya tadi mencerminkan perbedaan tersebut. Ia melakukan apa yang dikerjakan oleh seorang atlet pembalap sepeda yang memimpin etape sebelumnya, yaitu memacu sepeda balap dengan mengenakan kaos yang berwarna kuning. Namun dengan mengenakan kaos tersebut, tidak dengan sendirinya ia menjadi seorang atlet balap sepeda yang menjuarai etape sebelumnya. Artinya ia melakukan namun tidak menjadi. Ia hanyalah seorang atlet seolah-olah. Maksud saya, ia nampak seolah-olah seperti seorang atlet, namun sesungguhnya bukan. Di dalam kekristenan, hal ini juga sering terjadi. Kekristenan seolah-olah. Yang bersangkutan nampak seolah-olah seperti seorang pengikut Kristus. Yaitu karena melakukan apa yang pada umumnya dikerjakan oleh orang Kristen. Seperti misalnya,
Sebentar-sebentar ia berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memang luar biasa. Padahal bisa jadi sesungguhnya di mata Tuhan, orang tersebut bukan sungguh-sungguh seorang pengikutnya. Sehingga di penghujung kehidupan, secara lugas Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Bukankah hal itu merupakan akhir kehidupan yang tragis? Oleh karena itu, memahami perbedaan antara melakukan dan menjadi sangatlah kita perlukan. Perbedaan antara doing dan being, melakukan dan menjadi inilah yang terlihat dalam kata-kata yang Yesus sampaikan kepada seorang perempuan yang berjumpa dengan dirinya di dekat desa Sikar di daerah Samaria. Percakapan yang terjadi di pinggir perigi yang disebut orang sebagai sumur Yakub ini dicatat di dalam Yohanes pasal 4. Melalui peristiwa yang tentunya pernah saudara baca atau dengar kisahnya tersebut, kita dapat melihat pentingnya untuk membedakan antara melakukan dan menjadi yang telah berulang-ulang saya sebutkan tadi. Khususnya dalam hal ini yaitu kita dapat melihat perbedaan antara melakukan ibadah atau penyembahan kepada Tuhan dan menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Untuk melihat dan memahami apa yang telah saya sebutkan tadi, mari kita membaca ayat 21 sampai 24 dari Yohanes pasal 4 tersebut. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria tadi, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kalimat ini Yesus ucapkan sebagai tanggapan terhadap niatan dari sang perempuan Samaria yang sedang bermaksud untuk menutupi keadaan dirinya. Sebagaimana yang ditulis di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengungkapkan tentang kehausan yang ada dalam diri perempuan tersebut. Di dalam hal ini, bukan rasa haus akan air yang dapat ditimba dari sumur tempat mereka sedang berada. Namun, rasa dahaga akan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak kunjung didapatkan oleh perempuan tersebut. Walaupun ia telah 5 kali menikah dan sekarang tinggal bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Menyadari bahwa Yesus mengetahui rahasia kehidupannya, maka perempuan itu bermaksud untuk mengalihkan pembicaraan mereka dengan memamerkan pengetahuan agamawinya. Untuk itu ia berkata tentang perbedaan pandangan antara orang Samaria dan orang Yahudi tentang tempat di mana orang harus melakukan ibadah. Ia berkata bahwa orang Yahudi memandang ibadah haruslah dilakukan di kota Yerusalem. Sedangkan bagi orang Samaria, ibadah haruslah dilaksanakan di Gunung Gerizim, yaitu wilayah tempat dia dan Yesus saat itu sedang berada. Menanggapi kata-kata perempuan Samaria tersebut, di ayat 21 yang telah kita baca tadi, Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Maksudnya, yaitu bukan di Gunung Gerizim. Dan bukan juga di Yerusalem, yaitu kota tempat bait suci orang Yahudi berada. Selanjutnya, di ayat 22 sampai 24, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan di ayat 23 dicatat bahwa Yesus berkata tentang penyembah-penyembah benar. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus tidak berkata tentang penyembahan-penyembahan yang benar
ataupun Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Tidak. Ia berbicara tentang penyembah dan bukan sekadar tentang penyembahan. Apabila penyembah adalah being atau menjadi, maka penyembahan adalah doing atau melakukan. Dari ayat tersebut kita dapat menarik pelajaran, yaitu agar kita tidak hidup seolah-olah sebagai seorang penyembah atau Kristen seolah-olah, maka kita harus memahami bahwa yang pertama, seorang yang melakukan penyembahan belum tentu adalah seorang penyembah. Saya ulangi, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita perlu memahami bahwa seorang yang melakukan penyembahan atau yang biasa kita istilahkan sebagai melakukan ibadah, belum tentu adalah seorang penyembah. Artinya, seorang yang melakukan atau doing belum tentu adalah seorang yang menjadi atau being. Hal ini sama seperti bahwasanya orang yang mengatur lalu lintas di tengah jalan belum tentu adalah seorang polisi lalu lintas. Bisa jadi orang tersebut adalah seorang paoga alias pengatur lalu lintas tidak resmi yang mengharapkan uang receh dari para pengendara yang lewat di jalan itu. Demikian juga orang yang suka memberitahu tentang obat apa yang harus diminum oleh orang yang sedang sakit. Belum tentu orang tersebut adalah seorang dokter. Bisa saja sebenarnya ia hanyalah seorang yang karena sering pergi berobat ke dokter sehingga ia mengetahui obat-obat yang biasa diberikan oleh dokter kepada pasiennya. Atas dasar itulah ia memberitahu orang lain tentang obat apa yang harus mereka minum. Singkat kata, mereka melakukan namun tidak menjadi. Mereka adalah polisi seolah-olah dan dokter seolah-olah. Hal yang sama dengan orang yang melakukan kegiatan ibadah. Belum tentu yang bersangkutan adalah seorang penyembah. Memang secara lahiriah ia melakukan kegiatan ibadah. Ketika semua orang memuji Tuhan, ia ikut menyanyi. Ketika semua orang berdoa, ia ikut menundukkan kepala dan memejamkan matanya. Ketika semua orang duduk mendengarkan uraian firman Tuhan, ia ikut mendengarkan khotbah yang disampaikan sambil mengangguk-anggukkan kepala. Namun bisa jadi hati yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh sedang beribadah kepada Allah. Alhasil di dalam pandangan Tuhan, orang tersebut tidak dilihatnya sebagai seorang penyembah. Itulah orang yang seolah-olah adalah penyembah, padahal bukan. Itulah orang Kristen seolah-olah. Memang melakukan belum tentu adalah menjadi. Oleh karena itu di ayat 23 tadi, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa Allah menghendaki persembahan-persembahan yang benar. Namun ia berkata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar dan bukan sekadar persembahan atau penyembahan yang benar. Dengan kata lain, yang Tuhan Yesus kehendaki bukanlah penyembah yang seolah-olah, namun penyembah yang benar. Bukan orang Kristen seolah-olah, namun pengikut Kristus yang sejati. Selanjutnya, yang kedua, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita perlu memahami bahwa seorang penyembah akanlah melakukan penyembahan. Saya ulangi, yang kedua, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita perlu memahami bahwa seorang penyembah akanlah melakukan penyembahan. Artinya, seorang yang menjadi atau being akan melakukan atau doing. Untuk memahami hal ini, saya mengajak saudara melihat kembali gambaran yang telah saya paparkan tadi. Gambaran tentang orang yang sedang mengatur lalu lintas. Tadi saya berkata bahwa orang yang mengatur lalu lintas belum tentu adalah seorang petugas kepolisian. Namun, bila yang bersangkutan adalah benar-benar seorang polisi, maka ketika melihat jalan yang macet, pasti ia tidak akan tinggal diam. Pasti ia akan turun tangan dan mengatur lalu lintas yang ada di hadapannya. Demikian pula,
Walaupun orang yang suka memberitahu orang lain tentang obat apa yang harus mereka minum belum tentu adalah seorang dokter. Namun bila ia adalah sungguh-sungguh seorang dokter, maka ketika seorang pasien datang berobat kepadanya, yang bersangkutan tidak akan tinggal diam. Sebagai seorang dokter, ia akan memeriksa dan kemudian membuka resep bagi orang yang datang berobat tersebut. Dengan kata lain, apabila seorang polisi lalu lintas tidak melakukan tugasnya, yaitu mengatur lalu lintas sebagaimana yang seharusnya, maka yang bersangkutan patut disebut sebagai seorang polisi yang disfungsional alias tidak berfungsi. Demikian juga apabila seorang dokter tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu mengobati pasien yang datang berobat, maka dokter tersebut adalah dokter yang disfungsional. Berarti keberadaan mereka, baik sebagai seorang polisi maupun sebagai seorang dokter, tidaklah bermanfaat. Mereka ada ataupun tidak ada bedanya. Hal yang sama dengan seorang pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus, yaitu orang yang hidup menjadi penyembah yang benar, akan menyembah atau melakukan penyembahan. Ia akan beribadah atau melakukan ibadah. Keberadaan dirinya sebagai seorang yang menjadi penyembah dibuktikan dan diwujudkan di dalam tindakan yang ia lakukan. Hal tersebut diutarakan Tuhan Yesus di ayat 23 sebagai berikut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan, di ayat ini Yesus berkata bahwa penyembah-penyembah benar, artinya orang yang menjadi penyembah akan menyembah Bapa. Artinya orang itu akan melakukan penyembahan. Dapatkah saudara melihat kaitan antara menjadi atau being dan melakukan atau doing dalam kalimat itu? Di situ terlihat bahwa seorang penyembah akanlah melakukan penyembahan. Artinya ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar kita, yaitu para pengikut Kristus, hidup menjadi penyembah-penyembahnya. Dan sebagai para penyembahnya, maka kita pun harus melakukan penyembahan atau melakukan ibadah kepadanya. Berarti bila seorang pengikut Kristus tidak melakukan ibadah, maka orang itu adalah seorang pengikut Kristus yang disfungsional. Keberadaan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus adalah sia-sia. Memang tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan adalah penyembahnya. Namun orang yang sungguh-sungguh hidup sebagai penyembah Allah akanlah beribadah kepadanya. Karena pada dasarnya ibadah kepada Tuhan merupakan bukti dan wujud dari keberadaan kita sebagai seorang penyembah Allah. Sekarang yang ketiga, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita perlu memahami bahwa menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah adalah kehendak Tuhan. Saya ulangi, yang ketiga, agar tidak hidup sebagai Kristen seolah-olah, kita perlu memahami bahwa menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah adalah kehendak Tuhan. Memang menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah merupakan alasan dari keberadaan kita di dunia ini. Artinya menjadi penyembah yang menyembah Allah menjadikan kita sebagai penyembah yang benar. Dan bukan penyembah seolah-olah atau Kristen seolah-olah. Kehendak Allah tentang keberadaan kita tersebut terlihat dalam kata-kata Tuhan Yesus di ayat 23 tadi. Yaitu di dalam kalimat, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalimat ini menunjukkan alasan dari keberadaan kita di dunia. Yaitu karena Allah menghendaki agar kita menjadi penyembah yang menyembah Dia. Itulah tujuan mengapa Allah menciptakan kita, yaitu agar kita menjadi penyembah yang menyembah Allah. Prinsip ini ditulis dalam buku Katekismus Singkat Westminster atau Westminster Shorter Catechism. Bagi sebagian saudara,
Mungkin kata katekismus terasa asing. Katekismus adalah buku yang digunakan untuk melakukan katekisasi atau bimbingan bagi orang yang baru menjadi pengikut Kristus. Buku tersebut berisi pelajaran-pelajaran dasar iman Kristiani. Sehingga dalam artian ini, buku kelompok pemuridan dasar kekristenan hidup dalam kerajaan Allah yang saya tulis dapat dipandang sebagai sebuah buku katekismus juga. Salah satu katekismus yang sangat terkenal adalah katekismus singkat Westminster atau Westminster Shorter Catechism. Dalam katekismus yang ditulis 400 tahun yang lalu di Inggris dan yang menjadi acuan dari kebanyakan gereja tersebut ditulis, "What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever." Apa tujuan utama dari manusia? Tujuan utama dari manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan selamanya. Memang, sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 tadi, adalah merupakan kehendak Allah agar kita menjadi penyembah-penyembahnya. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan di dalam katekismus singkat Westminster tersebut sangatlah tepat. Tujuan utama keberadaan kita di dunia adalah untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan menjadi penyembah yang menyembah Dia. Karena hal ini merupakan tujuan utama dari keberadaan kita, maka sepatutnya hal itulah yang menjadi fokus dari kehidupan kita. Artinya, kita harus memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu dengan hidup sebagai penyembahnya. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk memfokuskan kehidupan kita kepada fokus yang benar, yaitu kepada Tuhan. Patut disadari bahwa orang yang memfokuskan hidupnya kepada Tuhan dengan hidup sebagai penyembah yang menyembah Allah akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Itulah kebahagiaan yang didambakan oleh perempuan Samaria tadi. Di dalam kehausannya akan kebahagiaan ini, ia terus berganti-ganti pasangan hidup. Namun, semua itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Karena memang hanya melalui hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi penyembah yang menyembah Allah, barulah kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Artinya, dengan menjadi orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen seolah-olah, kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Hari ini, secara panjang lebar kita telah mempelajari prinsip-prinsip kehidupan yang nampak sederhana namun sangat penting. Nampak sederhana karena hanya menyangkut dua kata saja, yaitu kata melakukan atau doing dan kata menjadi atau being. Sangat penting sebab prinsip-prinsip tersebut menyangkut hakikat dari keberadaan kita di dunia dan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Melalui prinsip-prinsip itu, kita telah belajar bahwasanya melakukan dan menjadi merupakan dua hal yang berbeda. Berbeda, sebab orang yang melakukan belum tentu adalah orang yang menjadi. Sedangkan orang yang menjadi pastilah akan melakukan. Apabila hal ini diterapkan dalam hal ibadah, maka kita melihat bahwasanya orang yang beribadah belum tentu adalah seorang penyembah. Sedangkan seorang penyembah Tuhan pastilah akan beribadah kepadanya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda menjadi seorang penyembah yang benar? Atau selama ini saudara hanyalah seorang penyembah seolah-olah? Sudahkah saudara menjadi pengikut Kristus yang benar? Atau selama ini saudara hanyalah orang Kristen seolah-olah? Seorang pengikut Kristus yang benar, yaitu seorang penyembah yang benar, akan menjadikan Tuhan sebagai fokus dari kehidupannya. Itulah fokus kehidupan yang menjadikan hidup kita akan berbahagia. Di dalam pemahaman tersebut, saya mengajak saudara
agar tidak melewatkan ibadah doa abiding prayer yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober yang akan datang. Senin pertama di setiap bulan. Melalui ibadah doa yang diselenggarakan secara onsite di Pasir Koja ini, saya mengajak saudara untuk memfokuskan kehidupan kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mendengar Dia berbicara secara pribadi kepada masing-masing kita. Dalam keakraban dengan Tuhan itulah hidup kita akan menjadi bermakna. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita bersyukur kepada Allah karena oleh anugerahnya di dalam Yesus Kristus, maka relasi kita dengan dirinya yang semula telah rusak oleh dosa, sekarang dipulihkan. Pemulihan relasi yang Yesus kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pemulihan relasi yang memungkinkan kita untuk hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Rasa syukur tersebut akan kita lakukan dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita terlebih dulu berdoa, menyerahkan kehidupan dan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan di kayu salib, menghapuskan masa lampau kami yang kelam, membebaskan kami dari kehidupan yang berpura-pura, dan dengan demikian relasi kami dengan Allah dipulihkan, dan kami memiliki masa depan yang baru, yang indah seperti yang Engkau rencanakan dan janjikan. Tuhan Yesus, dengan demikian kami dapat hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, hidup sungguh-sungguh menghargai Tuhan, memfokuskan kehidupan kepada Tuhan. Dan disitulah kami mendapatkan kehidupan yang penuh dengan makna dan berbahagia. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar dan mulia itu. Kami sadar sesungguhnya kami tidak layak untuk mengalaminya. Kalau kami dapat mengalami anugerah-Mu, itu semua hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan mempercayai kebaikan-Mu itu, dengan meyakini kesetiaan-Mu, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang telah kami lewati sepanjang tahun ini, kami percayakan kepada-Mu. Dan hari-hari yang kami jelang di akhir tahun ini, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, sertai dan tuntun hidup kami. Sekarang saya berdoa untuk semua orang yang memerlukan uluran tangan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui pergumulan dari setiap orang yang memanggil nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih dan mujizat itu. Bukalah jalan di saat tiada jalan. Tolong mereka yang dalam kesulitan. Tolong mereka yang dalam keadaan terhimpit. Tuhan Yesus, ulurkan kasih dan kuasa-Mu. Karena kami percaya mujizat-Mu belum berakhir dan tetap berlangsung sampai pada hari ini. Mujizat pemulihan rumah tangga, mujizat pemulihan dalam ekonomi, mujizat dalam pemulihan kehidupan, mujizat yang membawa kesembuhan. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Dia segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya kepada kita telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Tuhan Yesus telah menghapuskan masa lalu kita yang kelam dan membentangkan kepada kita masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki jaminan bahwa kita dapat memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini, kita akan mengingat dan merayakan anugerah Tuhan dalam hidup kita melalui perjamuan kudus. Kita mengangkat roti di tangan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya di dalam hidup kita. Pada malam Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikan kepada para murid, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan bersyukur kepada Tuhan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diperdamaikan dengan Allah yang mengasihi kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Mari bersyukur kepada Tuhan dan makan roti perjamuan kudus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya atas hidup kita. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya telah menebus kita dari dosa. Beban hidup kita telah ditanggung-Nya. Dan oleh bilur-Nya segala penyakit sudah disembuhkan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan meyakini berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum perjamuan kudus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-841-765. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah memberikan terang bagi hidup kami. Buat firman-Mu yang menegur kami. Buat firman-Mu yang menguatkan kami. Buat firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau panjang sabar atas kami umat-Mu. Sehingga kami terus-menerus Engkau ajar untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk terus melekat kepada-Mu. Kami mau menyerahkan dan membuka hati kami bagi-Mu ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam iman percaya kami kepada-Mu. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang harus kami atasi, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami, bahwa Engkau Tuhan bersama dengan kami, dan firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami memohonkan berkat-Mu sekarang. Tuhan, turunkan atas semua umat-Mu, biar berkat-Mu melimpah turun memenuhi kehidupan umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Gunung batuku, kota bentengku, perisai